Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Sari dari Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Mursyid MAG. Dan di sini saya akan membacakan materi tentang kaum Khawarij dari buku karya Bapak Harun Nasution dengan judul Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakannya. Kaum Khawarij. Nah, seperti setelah dikemukakan sebelumnya, kaum Khawarij terdiri atas pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase. Apa sih itu arbitrase? Arbitrase itu adalah misalkan di contohnya ada dua pihak yang berselisih gitu, mereka tuh ribut misalkan kayak soal kerja atau soal bisnis gitu. Nah, daripada mereka mempeributkan hal itu, daripada mereka berantem akan itu dan gak menemui titik tengahnya, akhirnya mereka mengambil satu orang yang mempunyai sifat netral dan membenarkan salah satu pihaknya gitu. Itu seperti itu yang dinamakan dengan arbitrase. Nah, lanjut, jadi sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khalifah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di situ tuh yang ceritanya yang tentang tahkim. Nama Khawarij berasal dari kata khoroja yang artinya keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada pula yang berpendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan atas 100 dari surat An-Nisa yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumah, lari kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, mereka menyebut diri mereka itu syurah yang berasal dari kata yashri yang artinya menjual. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 207 surat Al-Baqarah, yang artinya ada manusia yang menjual dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mereka adalah orang yang sedia mengorbankan diri untuk Allah. Nah, nama lain yang diberikan kepada mereka ini adalah ada lagi namanya Haruriyah dari kata Harura, yaitu satu desa yang terletak di kota Kufah di Irak. Di tempat inilah mereka yang pada waktu itu berjumlah 12.000 orang berkumpul setelah memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Di sini mereka memilih Abdullah bin Abi Wahab Ar-Rasyidi menjadi imam mereka sebagai pengganti dari Ali bin Abi Thalib. Dalam pertempuran dengan kekuatan Ali bin Abi Thalib itu, mereka mengalami kekalahan yang besar. Tetapi akhirnya seorang Khariji yang bernama Abdurrahman bin Muljam dapat membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, sungguh pun telah mengalami kekalahan nih kaum Khawarij ini. Terus mereka menyusun barisan kembali dan meneruskan perlawanan terhadap kekuatan Islam resmi baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun di zaman dinasti Bani Abbas. Pemegang-pemegang kekuasaan yang ada pada waktu itu mereka anggap telah menyeleweng dari Islam dan oleh karena itu mesti ditentang dan dijatuhkan. Jadi walaupun kaum Khawarij ini ditentang, dijatuhkan oleh masyarakat pada zaman itu, tapi mereka tetap pada pendiriannya gitu. Dalam lapangan ketatanegaraan, mereka memang mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada pada waktu itu. Jadi nggak sama gitu. Mereka lebih bersifat demokratis. Karena menurut mereka, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah itu bukanlah anggota suku bangsa Quraisy saja, atau bahkan bukan hanya orang Arab, tetapi siapa saja yang sanggup asal dia orang Islam gitu. Sekalipun ia hamba sahaya yang berasal dari Afrika, yang bukan dari wilayah Arab. Khalifah yang terpilih akan terus memegang jabatannya selama ia bersikap adil dan bisa menjalankan syariat Islam. Tetapi kalau ia menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, ia wajib dijatuhkan atau berhak dan halal untuk dibunuh. Nah, dalam hubungan ini, khalifah atau pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab secara keseluruhan dapat mereka terima
Bahkan kedua khalifah ini diangkat dan bahwa keduanya tidak menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Itu mereka akui gitu nih, kaum Khawarij mengakui Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, tetapi Utsman bin Affan mereka anggap telah menyeleweng dari tahun ke-7 masa khalifahnya, dan Ali juga mereka pandang menyeleweng sesudah peristiwa arbitrase yang tadi itu yang telah disebutkan di atas. Nah, sejak waktu itulah Utsman dan Ali bagi mereka telah menjadi kafir. Demikian pula halnya dengan Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari serta semua orang yang mereka anggap telah melanggar ajaran-ajaran Islam. Itu mereka langsung anggap kafir gitu. Nah, di sini kaum Khawarij memasuki persoalan kufur yang mereka anggap kafir gitu. Siapakah orang yang disebut kafir dan keluar dari Islam? Siapakah yang disebut mukmin dan dengan demikian tidak keluar atau tetap di dalam Islam? Nah, persoalan-persoalan serupa ini bukan lagi merupakan persoalan politik, tetapi persoalan teologi. Pendapat tentang siapa yang sebenarnya masih Islam dan siapa yang telah keluar dari Islam dan menjadi kafir, serta soal-soal yang bersangkut paut dengan hal ini tidak selamanya sama, sehingga timbullah di sini dari perbedaan-perbedaan itu timbul berbagai golongan dalam Khawarij. Jadi akhirnya Khawarij itu masih terpecah belah gitu, mereka menjadi beberapa golongan. Nah, menurut Al-Syahrastani mereka terpecah menjadi 18 subsekte, dan menurut Al-Baghdadi mereka menjadi 20 subsekte. Nah, lalu menurut Al-Asy'ari menyebut subsekte-subsekte yang jumlahnya lebih besar lagi gitu dari 20. Kaum Khawarij umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi, hidup di padang pasir yang serba tandus, membuat mereka bersifat sederhana dalam cara hidup dan pemikiran, tetapi keras hati serta berani dan bersikap merdeka dan tidak bergantung pada orang lain. Perubahan agama tidak membawa perubahan dalam sifat-sifat kebadawian mereka. Mereka tetap bersikap bengis, suka kekerasan, dan tidak gentar mati karena susahnya hidup di padang pasir itu. Nah, sebagai orang Badawi, mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan. Ajaran-ajaran Islam sebagai terdapat dalam, jadi ajaran-ajaran Islamnya itu ya sebagaimana yang ada pada Al-Quran dan hadis. Nah, mereka artikan menurut lafaznya dan harus dilakukan sepenuhnya. Oleh karena itu, iman dan paham mereka merupakan iman dan paham orang yang sederhana dalam pemikiran, lagi sempit akal serta fanatik. Iman yang tebal tetapi sempit ditambah lagi dengan sikap yang fanatik ini membuat mereka tidak bisa mentoleransi penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham mereka gitu, walaupun hanya penyimpangan dalam bentuk kecil. Nah, di sini letak penjelasannya bagaimana mudahnya kaum Khawarij terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil, serta dapat pula dimengerti tentang sikap mereka yang terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa Islam dan umat Islam yang ada di zaman mereka. Nah, di sini yaitu golongan-golongannya. Ada apa aja? Yang pertama itu ada Al-Muhakimah. Nah, Al-Muhakimah itu golongan Khawarij yang asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib, disebut golongan Al-Muhakimah. Nah, bagi mereka Ali, Muawiyah, kedua pengantaranya itu Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrase bersalah dan menjadi kafir. Itu menurut Khawarij gitu. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk ke dalamnya tiap orang yang berbuat dosa besar. Jadi orang yang berbuat dosa besar itu mereka anggap kafir. Di sini contohnya ada berbuat zina dipandang sebagai salah satu dosa besar. Maka menurut paham golongan ini, orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Nah, begitu pula membunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah, itu adalah dosa besar bagi mereka. Maka perbuatan membunuh manusia menjadikan si pembunuh ini keluar dari Islam dan menjadi kafir. Demikianlah seterusnya dengan dosa-dosa besar lainnya. Jadi dosa-dosa besar lainnya pun mereka anggap orang itu adalah orang kafir. Lalu yang kedua ada Al-Azariqah. Al-Azariqah itu adalah golongan yang dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Al-Muhakimah hancur, adalah golongan Al-Azariqah. Nah, daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dan Iran. Nama ini diambil dari Nafi' ibnu al-Azraq, pengikutnya. Menurut Al-Baghdadi, mereka itu berjumlah dari 20.000 orang. Khalifah pertama yang mereka pilih adalah Nafi' sendiri, dan kepadanya mereka beri gelar Amir al-Mu'minin.
Nafi mati dalam pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Nah, subsekte ini sikapnya lebih radikal dari Al-Muhakimah. Mereka tidak lagi memakai term kafir, tetapi menjadi term musyrik atau politeis. Nah, dan di dalam Islam, syirik atau politeisme itu merupakan dosa terbesar dan lebih besar daripada al-kufur. Selanjutnya yang dipandang musyrik ialah semua orang Islam yang tak sepaham dengan mereka. Jadi orang yang ya nggak sepaham sama mereka itu ya mereka anggap musyrik gitu. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan Al-Azharikoh tapi nggak berhijrah atau tidak mau mengikuti masuk ke dalam lingkungan mereka itu mereka juga anggap musyrik. Dengan lain perkataan, orang Al-Azharikoh sendiri yang tinggal di luar lingkungan mereka dan tidak mau pindah ke daerah kekuasaan mereka juga dipandang musyrik. Nah, dan barang siapa yang datang ke daerah mereka dan mengaku pengikut, jadi ngaku-ngaku nih jadi pengikut Al-Azharikoh, tidaklah diterima begitu saja. Jadi mereka lebih teliti gitu, nggak langsung diterima. Oke, boleh masuk, enggak, tetapi harus diuji dulu. Dengan apa diujinya? Nah, kepada orang itu diserahkan seorang tawanan. Nah, kalau tawanan ini ia bunuh, maka ia diterima dengan baik. Jadi diterima bahwa dia itu orang Al-Azharikoh. Tetapi kalau tawanannya itu nggak dibunuh, maka kepalanya sendiri yang dipenggal. Nah, sikap yang tidak mau mencabut nyawa tawanan itu memberi keyakinan kepada golongan Al-Azharikoh bahwa ia itu ya dusta gitu, dan sebenarnya bukan penganut dari paham Al-Azharikoh. Nah, lebih lanjut lagi, bukan hanya orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan anak istri orang-orang yang demikian pun boleh ditawan dan dijadikan budak atau dibunuh. Memang dalam anggapan mereka, hanya daerah mereka lah yang merupakan Darul Islam, sedangkan daerah Islam yang lainnya adalah Darul Kufur yang wajib diperangi. Dan yang mereka pandang musyrik bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang anak-anak dari orang yang dipandang musyrik itu. Jadi anak-anak, orang dewasa, mereka tidak mandang umur, dan itu dianggap musyrik kalau nggak sepaham dengan mereka atau tidak masuk ke golongan Al-Azharikoh. Nah, menurut paham subsekte yang ekstrim ini, hanya mereka lah yang sebenarnya orang Islam. Orang Islam yang di luar lingkungan mereka adalah kaum musyrik yang harus diperangi. Oleh karena itu kaum Al-Azharikoh sebagai disebut Ibnu Al-Hazm selalu mengadakan istiarat, yaitu bertanya tentang pendapat atau keyakinan seseorang. Siapa saja yang mereka jumpai mengaku orang Islam dan tidak termasuk dalam golongan Al-Azharikoh, itu mereka pasti bunuh. Nah, lalu yang ketiga itu ada An-Najdah. Nah, Najdah Ibnu Amir Al-Hanafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azharikoh, tetapi dalam golongan yang tersebut akhir ini timbul perpecahan juga gitu. Sebagian dari pengikut-pengikut Nafi bin Al-Azraq, diantaranya itu ada Abu Fudaik, Rashid At-Tawil, dan Atikoh Al-Hanafi, tidak dapat menyetujui paham bahwa orang Azraqi yang tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azharikoh ini adalah musyrik. Demikian pula mereka tidak setuju dengan pendapat tentang boleh dan halalnya dibunuh anak istri orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi mereka tuh orang-orang itu nggak setuju gitu. Abu Fudaik dengan teman-teman serta pengikutnya memisahkan diri dari Nafi dan pergi ke Yamamah. Di sini mereka dapat menarik Najdah ke pihak mereka dalam pertikaian paham dengan Nafi, sehingga Najdah dan pengikut-pengikutnya membatalkan rencana untuk berhijrah ke daerah kekuasaan Al-Azharikoh. Pengikut Abu Fudaik dan pengikut Najdah bersatu dan memilih Najdah sebagai imam baru. Nafi Ibnu Al-Azraq tidak lagi diakui sebagai imam. Nafi telah mereka pandang sebagai orang yang kafir, dan demikian pula orang yang masih mengakuinya sebagai imam. Itu Najdah ini berlainan dengan kedua golongan di atas, jadi beda sama Al-Azharikoh sama dari Al-Muhakimah. Berpendapat bahwa orang yang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongannya. Adapun pengikutnya jika mengerjakan dosa besar, betul akan mendapat siksaan, tapi bukan dalam neraka kemudian akan masuk surga. Nah, dosa kecil baginya akan menjadi dosa besar kalau dikerjakan secara terus-menerus, dan yang mengerjakannya sendiri menjadi orang musyrik. Itu kan kalau misalkan di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau dosa kecil dilakukan secara terus-menerus itu kan dianggap fasik. Tapi kalau misalkan menurut Najdah itu ya itu bisa jadi musyrik gitu.
Seterusnya, ia berpendapat bahwa yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim ialah mengetahui Allah dan Rasul-Nya, mengetahui haram membunuh orang Islam, dan percaya pada seluruh apa yang diwahyukan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang tidak mengetahui ini tidak dapat diampuni. Jadi nggak tahu kalau misalkan ya kayak gitulah, jadi nggak diampuni gitu dosanya. Nah, dalam hal-hal selain disebut di atas, orang Islam tidak diwajibkan mengetahuinya. Kalau ia mengerjakan sesuatu yang haram dengan tidak tahu bahwa hal itu haram, itu dapat dimaafkan, jadi maafu anhu. Nah, dalam lapangan politik, Najidah berpendapat bahwa adanya imam itu perlu hanya jika maslahat menghendaki yang demikian. Kalau misalkan maslahat gitu butuh untuk adanya imam, maka ya diadakan imamnya. Manusia pada hakikatnya tidak berhajat pada adanya imam untuk memimpin mereka. Nah, dalam hal ini mereka sebenarnya dekat ajaran komunisme yang mengatakan bahwa negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komunis. Dalam kalangan Al-Khawarij, golongan inilah kelihatannya yang pertama membawa paham taqiyah, yaitu merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seseorang. Taqiyah menurut pendapat mereka bukan hanya dalam bentuk ucapan tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Jadi seseorang boleh mengucapkan kata-kata dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa pada lahirnya ia bukan orang Islam, tapi pada hakikatnya ia tetap menganut agama Islam. Jadi Islam KTP mungkin ya disebutnya. Tetapi tidak pula semua pengikut Najidah setuju dengan pendapat dan ajaran-ajaran yang di atas itu, terutama paham bahwa dosa besar tidak membuat pengikutnya menjadi kafir dan bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Nah, perpecahan di kalangan mereka kelihatannya ditimbulkan oleh ghanimah, itu barang rampasan perang, dan sikap lunak yang diambil dari Najlah terhadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Nah, dalam salah satu serangan yang dipimpin anak Najlah sendiri, mereka memperoleh harta dan tawanan, tetapi sebelum dikeluarkan 1/5 daripadanya sebagai diwajibkan dalam syariat, dan sebelum mereka kembali ke pangkalan, harta dan tawanan itu dibagi oleh yang turut dalam serangan atau peperangan tersebut di antara mereka sendiri. Selanjutnya, dalam seserangan terhadap kota Madinah, mereka dapat menawan seorang anak perempuan yang diminta kembali oleh Abdul Al-Malik. Permintaan ini dikabulkan oleh Najlah, hal mana tidak dapat disetujui pengikutnya karena Abdul Malik adalah musuh mereka. Dalam perpecahan ini, Abu Fudaik, Rashid Al-Ta'wil, dan Atiyah Al-Hanafi memisahkan diri dari Najdah. Atiyah mengasingkan diri ke Sajistan di Iran, sedangkan Abu Fudaik dan Rashid mengadakan perlawanan terhadap Najdah. Akhirnya Najdah dapat mereka tangkap dan penggal lehernya. Nah, lalu yang selanjutnya ada golongan Al-Ajaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdul Karim bin Ajrad yang menurut Asy-Syahrastani merupakan salah satu teman dari Atiyah Al-Hanafi. Kaum Al-Ajaridah bersifat lebih lunak karena menurut paham mereka berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi bin Al-Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Dengan demikian, kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dan tidak dianggap menjadi kafir. Nah, jadi berbeda sama yang di atas tadi gitu. Kalau misalkan nggak selingkup sama mereka atau tidak tinggal di dalam situ, maka mereka anggap kafir. Nah, di samping itu, harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh. Nah, sedangkan di sini menurut Al-Azariqo, seluruh harta musuh boleh dijadikan rampasan perang. Seterusnya mereka berpendapat bahwa anak kecil yang tidak bersalah tidak musyrik menurut orang tuanya. Selanjutnya, kaum Ajaridah ini mempunyai paham Puritanisme. Apa sih itu Puritanisme? Nah, Puritanisme ini adalah paham atau gerakan yang menekankan hidup yang sangat bersih, hidup yang disiplin dan taat pada ajaran agama itu secara ketat gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, dalam surat Yusuf, Al-Quran membawa cerita tentang cinta, dan Al-Quran sebagai kitab suci. Kata mereka, tidak mungkin gitu mengandung cerita cinta gitu dalam surat Yusuf itu. Oleh karena itu mereka tidak mengakui surat Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran.
Nah, sebagai golongan Khawarij lain, golongan Ajaridah ini juga terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil di antara mereka, yaitu golongan Al-Maimuniyah yang menganut faham tentang Qadariyah. Nah, bagi mereka semua perbuatan manusia baik dan buruk timbul dari kemauan dan kekuasaan manusia sendiri gitu. Nah, terus ada lagi golongan Al-Hamziyah yang juga mempunyai paham yang sama seperti yang di atas tadi tentang Al-Maimuniyah. Nah, tetapi golongan Asy-Syu'aibiyah dan Al-Hazimiyah menganut paham sebaliknya. Bagi mereka Tuhanlah yang menimbulkan perbuatan-perbuatan manusia. Jadi manusia itu tidak dapat menentang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ini yang kelima, Al-Sufriyah. Pemimpin golongan ini itu bernama Ziyad bin Al-Asfar. Nah, dalam paham mereka ini dekat dengan golongan Al-Azariqah, dan oleh karena itu juga merupakan golongan yang ekstrim. Hal-hal yang membuat mereka kurang ekstrim ini, jadi As-Sufri itu masih bawahnya walaupun ekstrim, tapi mereka tuh kurang ekstrim dari lain itu karena ada pendapat-pendapat ini. Yang pertama itu ada orang Sufriyah yang tidak berhijrah itu nggak dipandang kafir. Tapi kalau misalkan Al-Azariqah itu kan yang nggak berhijrah atau yang nggak gabung sama mereka itu jadi dianggap kafir gitu. Lalu yang kedua itu mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik itu boleh dibunuh. Lalu yang ketiga, selanjutnya, tidak semua mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar itu menjadi musyrik. Ada di antara mereka yang membagi dosa besar dalam dua golongan. Itu ada dosa yang sanksinya di dunia. Contohnya seperti apa sih? Seperti membunuh dan berzina. Itu kan dosanya bisa di dunia gitu dengan dirajam. Dan dosa orang yang tidak ada sanksinya di dunia. Ini kayak gimana sih dosa yang tidak ada sanksinya di dunia? Itu seperti meninggalkan sholat dan puasa. Jadi kan hanya Allah yang tahu gitu. Jadi Allah yang ngasih hukumannya. Orang yang berbuat dosa golongan pertama ini tidak dipandang kafir gitu. Jadi yang berbuat zina itu ya udah nggak dipandang kafir gitu. Tapi dosa golongan yang kedua itu jadi mereka anggap kafir. Nah, lalu yang keempat itu daerah golongan Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukan Darul Harbi, yaitu daerah yang harus diperangi. Yang diperangi hanyalah askar atau camp pemerintah yang sedang anak-anak dan perempuan itu tidak boleh dijadikan tawanan. Jadi itu menurut mereka itu ya itu yang sepaham gitu mereka. Lalu yang terakhir itu ada kurf. Nah, dibagi dua juga, kurf bil ingkar al ni'mah, yaitu mengingkari rahmat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ada kurf bil ingkar ar-rububiyah, yaitu mengingkari Tuhan. Dengan demikian term kafir tidak selamanya harus berarti keluar dari Islam. Ini bagi golongan al-sufriyah. Nah, di samping pendapat-pendapat yang tadi disebutkan itu terdapat pendapat-pendapat yang spesifik bagi mereka. Nah, yang pertama taqiyah. Taqiyah ini hanya boleh dalam bentuk perkataan dan tidak dalam bentuk perbuatan. Lalu yang kedua, nah, sungguh pun demikian, untuk keamanan dirinya perempuan boleh kawin dengan lelaki kafir di daerah yang bukan Islam. Lalu yang terakhir ada namanya golongan al-ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari golongan Khawarij di atas gitu. Namanya diambil dari Abdullah bin Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Paham moderat mereka dapat dilihat dari ajaran-ajaran berikut. Sini akan disebutkan. Yang pertama itu ada orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, tetapi kafir. Jadi langsung dianggap kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan. Syahadat mereka itu dapat diterima. Membunuh mereka adalah haram, jadi nggak boleh dibunuh nih orang-orang yang kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada daerah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka, kecuali camp pemerintah merupakan dari tauhid, daerah yang mengesahkan Tuhan dan tidak boleh diperangi. Yang merupakan daluk kufar, yaitu yang harus diperangi hanyalah askar yang tadi di atas itu. Jadi tentang pemerintahan itu yang boleh diperangi. Lalu yang ketiga,
Itu ada orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid, yang mengesahkan Tuhan tetapi bukan mukmin dan bukan kafir al-millah, yaitu kafir terhadap agama. Nah, yang terakhir itu ada yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas, perak itu harus dikembalikan kepada orang yang punya. Nah, tidaklah mengherankan kalau paham moderat seperti ini digambarkan di atas membuat Abdullah bin Aibad tidak mau turut dengan golongan Al-Azariqah dalam melawan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Bahkan ia mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Demikian pula halnya dengan Jabir bin Zaid al-Azdi, pemimpin al-Ibadiyah sesudah Ibnu Ibad, mempunyai hubungan dengan al-Hajjaj. Nah, pada waktu itu yang tersebut akhir ini dengan kerasnya memerangi golongan-golongan Khawarij yang berpaham dan bersifat ekstrim. Oleh karena itu, jika golongan Khawarij lainnya telah hilang dan hanya tinggal dalam sejarah, golongan Al-Ibadiyah ini masih ada sampai sekarang dan terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, Oman, dan Arabia Selatan. Adapun golongan-golongan Khawarij ekstrim dan radikal, sungguh pun mereka sebagai golongan telah hilang dalam sejarah. Ajaran-ajaran ekstrim mereka masih mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dalam masyarakat Islam sekarang. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.